Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Syabani, kelas IKOM A2 semester 5. Di sini, saya akan presentasikan mengenai tugas dari mata kuliah lobi dan negosiasi tentang aspek-aspek lobi. Pengertian lobi. Lobi adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan tujuan mempengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan, sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi dan perusahaan pelobi. Sedangkan, menurut Kamus Webster, lobi atau lobbying berarti melakukan aktivitas yang bertujuan mempengaruhi pengawal umum dan khususnya anggota legislatif dalam pembuatan peraturan. Lobby adalah suatu upaya pendekatan yang dilakukan untuk mempengaruhi dengan tujuan kepentingan tertentu. Tujuan lobby. Lobby merupakan upaya meyakinkan kepada pihak lain agar mau mengakomodir kepentingan kita, sehingga muncul solusi dan terbinanya hubungan baik antara kedua belah pihak. Lobby adalah suatu bentuk partisipasi yang mencakup usaha individu atau kelompok untuk menghubungi para pejabat atau pimpinan suatu lembaga, badan, organisasi dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau masalah yang dapat menguntungkan sejumlah orang. Adapun tujuan lobby antara lain untuk membangun koalisasi dengan organisasi lain, untuk mengumpulkan informasi dan mempersiapkan laporan, untuk melakukan kontak individu-individu yang berpengaruh, untuk mempersiapkan pengamatan dan pembicaraan ahli, untuk memusatkan argumentasi pada isi kunci, fakta, dan bukti-bukti yang mendukung pihak. Manfaat lobby. Lobby memiliki manfaat untuk memberikan pengertian yang menyeluruh mengenai sebuah tujuan, baik individu maupun perusahaan. Kegiatan ini bisa dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi mengenai banyak hal yang dikaitkan dengan keinginan dan tujuan masing-masing. Mengapa lobby itu penting? Lobby dan negosiasi kerap terjadi dalam berbagai kegiatan, baik itu politik, sosial, sampai pada berbagai kegiatan bisnis. Contohnya, tujuan dari lobby sebagai pembisnis ini adalah suatu upaya untuk melindungi kepentingan pemegang bisnis dengan membuka komunikasi dengan pihak lain yang bersangkutan dan memiliki wewenang dalam mengambil keputusan. Selain itu juga untuk melakukan ajakan berupa kesepakatan antara kedua belah pihak yang selaras. Contoh lainnya, lobby dalam konteks bisnis, melakukan pemasaran atau penjualan dalam melakukan pendekatan kepada calon pembeli, baik perorangan maupun instansi. Dalam lobby bisnis ini biasanya dikemukakan dari maksud tujuan dan penjelasan dari produk tersebut. Karakteristik lobby. Lobby memiliki beberapa karakteristik, yaitu bersifat informal dalam berbagai bentuk, pelakunya juga beragam, dapat melibatkan pihak ketiga sebagai pelantara, tempat dan waktu fleksibel dengan pendekatan satu arah oleh pelobi. Lobby merupakan upaya meyakinkan kepada pihak lain agar mau mengakomodir kepentingan kita, sehingga muncul solusi dan terbinanya hubungan baik antara kedua belah pihak. Teknik melakukan lobby tidak terlepas dari kegiatan lobby, memberi informasi dan persuasi. Jadi, berikut adalah teknik-teknik lobby atau tahapan untuk melobi. 1. Ada pengumpulan data atau fakta, interpretasi terhadap langkah pemerintah, interpretasi terhadap perusahaan, membangun posisi, melemparkan berita nasional, mendukung kegiatan pemasaran. Selanjutnya adalah cara-cara untuk melobi. 1. Menguasai masalah yang dibicarakan. 2. Memulai berbicara bila situasi telah memungkinkan. 3. Mengarahkan dengan tepat agar dapat memancing perhatian. 4. Cara berbicara harus jelas dan jangan terlalu cepat, mengatur volume suara dan mempersiapkan kata-kata yang baik. 5. Memperhatikan sikap, pandangan mata, gerak-gerik yang membantu. 6. Sopan, saling menghormati dan menyiratkan rasa persaudaraan merupakan karakteristik dari lobby. Jadi, itulah pembahasan mengenai lobby.
Lobi dan negosiasi kerap terjadi dalam berbagai kegiatan, baik itu politik, sosial, sampai pada kegiatan berbisnis. Contohnya, dari tujuan lobi sebagai pembisnis ini adalah suatu upaya untuk melindungi kepentingan pemegang bisnis dengan membuka komunikasi dengan pihak lain yang bersangkutan dan mewakili atau memiliki wewenang dalam mengambil keputusan dan melakukan ajakan sampai mendapatkan kesepakatan antara dua belah pihak yang selaras. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.